Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apakah hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bruder, ibu bapak, para muda, anak-anak, putra-putri Allah yang dikasihi Tuhan. Sabda Tuhan pada hari ini berkenaan dengan pohon sesawi. Pohon sesawi itu bukan tanaman sayur sawi loh. Pohon sesawi itu bisa tumbuh sampai menjadi pohon yang besar dan kuat. Seperti yang sekarang kita kenal, ada pohon asem atau pohon munggur. Dan tingginya sekitar 3 meter. Tetapi biji sesawi itu sangat kecil. Panjangnya hanya 1 milimeter. Sangat kecil. Tetapi biji sesawi yang kecil itu, kalau ditanam, akan tumbuh menjadi pohon yang rindang dan kuat. Sehingga banyak burung beranak pinak di pohon sesawi itu. Itulah gambaran perkembangan kerajaan Allah yang dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Tetapi oleh daya kekuatan Allah, yang kecil itu berkembang terus sampai akhirnya menjadi besar dan kuat. Di sini tentu cara pandang Allah yang perlu kita cermati. Saudari-saudaraku yang terkasih, kerajaan Allah itu tumbuh dan berkembang seperti benih yang ditaburkan
oleh orang. Dan selanjutnya, benih itu tumbuh dan berkembang terus, mulai dari dahannya mengeluarkan bulir, sampai bulirnya itu masak dan berisi. Yang dimaksudkan, kerajaan Allah itu bagaikan benih kebaikan dan kebajikan yang dilakukan oleh anak-anak Allah, termasuk kita semua, yang terus-menerus tanpa henti mengembangkan kerajaan Allah. Walaupun kelihatannya hasilnya tidak memuaskan, karena tidak ditanggapi, tidak diapresiasi oleh orang lain, bahkan dimusuhi, sehingga muncul di dalam hatinya itu rasa sakit, putus asa, marah, kecewa. Perasaan ini normal, sangat manusiawi. Kalau iman yang kecil ini tetap diberdayakan dan dikembangkan dalam doa, penghayatan sakramen-sakramen gereja Katolik, dan praktek pelayanan yang dijalaninya, maka kerajaan Allah semakin subur dan berkembang sampai menjadi kuat dan besar di hati. Tetapi kecenderungan manusia tertarik kepada yang besar-besar, yang tindakan kecil tidak kelihatan itu tidak menarik, maka yang dipilih itu ya kalau orang yang gajinya besar, orang yang karyanya besar, orang yang memiliki pangkat yang tinggi, orang yang namanya besar, kekuasaannya juga besar, orang yang jasanya kepada masyarakat besar, dan aneka macam yang besar-besar itu. Bahkan menilai seseorang pun tidak lepas dari kebesarannya. Padahal semua yang besar itu merupakan kumpulan dari yang kecil-kecil, yang sepele-sepele saja. Bahkan ada orang yang merasa diri hebat karena memiliki kekayaan yang banyak atau memiliki kepandaian yang luar biasa yang dibutuhkan banyak orang, yang meninggalkan banyak jasa kepada masyarakat, yang memiliki nama yang harum di tengah medan karyanya, yang merasa diri orang penting di lingkup karyanya, dan aneka macam perasaan besar hati. Penilaian macam itu kiranya tidak memahami tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Justru kerajaan Allah itu yang mengembangkan karya Allah sendiri di dalam hati orang yang terus-menerus menaburkan kebaikan Allah. Jadi, kita hanya tinggal menaburkan benih kebaikan, benih pengorbanan, dan aneka macam benih yang membawa perkembangan saudara-saudari yang dilayaninya. Tetapi yang paling pokok
pengembangan ada di tangan Allah. Kita hanya menaburkan kebaikan saja. Itu sudah cukup. Maka tugas kita perlu terus-menerus menaburkan benih sabda Tuhan dengan mempersilahkan Allah bekerja terus di dalam hidup kita. Maka kerajaan Allah tumbuh berkembang dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita pun menghasilkan buah yang layak dipanen oleh Allah, yakni buah-buah dari taburan kebaikan sepanjang hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.